Ada apa? Perutku agak sakit, aku mau ke toilet dulu. Jialin, bukannya kamu bilang mau ambil sesuatu? Kok malah kesini? Nanti kamu akan tahu. Permisi, tadi Nona yang duduk di sini pergi kemana? Sepertinya dia pergi ke arah sana. Oke, terima kasih. Jiawen, aku benar-benar minta maaf. Tadi aku ada urusan mendadak jadi pergi. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Sampai jumpa besok di kantor. Bayar. Sampai. Tutup matamu dulu sebelum masuk. Kenapa? Suruh tutup ya tutup saja. Boleh sekarang? Jangan mengintip ya. Tenang saja. Kamu mau buat apa lagi? Sekarang kamu boleh buka mata. Benarkah? Iya, benar. Bagaimana? Suka? Makanan barat di hotel ini sangat terkenal. Aku pesan steak favoritmu. Jialin, kamu terlalu berlebihan. Mana mungkin ini berlebihan? Ancak kita berdoa. Kebahagiaan yang akan segera dimulai. Ini hanyalah ewo yang indah. Ayo kita makan. Untuk kesembuhanmu dan pekerjaan barumu. Dan masa depan indah kita yang akan segera dimulai. Bersulang. Ada APA? Bersulang dengan aku saja susah ya? You can bet it, Jalan. Kamu sekarang hamil. Minum alkohol tidak baik untukmu dan bayi. Bagaimana kalau kita minum air saja? Tidak apa-apa, aku sudah tanya dokter kandungan. Katanya minum sedikit alkohol tidak masalah. Kuma sedikit. Kamu ngapain? Aku lihat berantakan, jadi aku rapikan. Nanti ada yang membereskan. Tidak apa. Lagipula aku sedang tidak sibuk. Kamu makan berantakan sekali. Terima kasih. Aku sendiri saja. Kita dengar musik yuk. Lagu ini berjudul. Kamu masih ingat waktu kuliah dulu, saat pertandingan basket kita juara? Waktu itu kita semua merayakan di lapangan ya? Ada ya? Ayah, sudah lama sekali, pasti kamu lupa. Tapi aku masih ingat. Karena waktu itu kita menari bersama. Dan lagu latarnya adalah lagu ini. Oh ya? Kita menari lagi yuk? Jialan, aku. Aku nggak bisa menari.
Maaf, sudah kubilang sebelumnya. Aku benar-benar nggak bisa menari, sungguh. Gak apa-apa. Waktu itu kamu juga menginjak kakiku seperti ini. Benar. Jialin, gimana kalau begini? Kita duduk di sini dengar musik juga enak kok. Jialin, Kamu baru saja muncul lagi. Kali ini jangan tinggalkan aku lagi, ya? Jalan, tengah dulu. Malam ini aku milikmu, ya? Jialin, benar-benar nggak bisa seperti ini. Jialin. Maaf. Benar-benar nggak bisa seperti ini. Maaf. Aku sudah menyakitimu sekali. Aku nggak bisa menyakitimu lagi. Dan kamu pikirkan, kamu sekarang sedang hamil. Ini nggak baik untuk tubuhmu, juga nggak baik untuk bayi. Aku pikir kamu pasti mengerti apa yang kukatakan. Ayah. Aku sudah hamil. Ini nggak baik untuk bayi. Kamu duduk di sini istirahat dulu. Aku ambilkan handuk untuk membasuh wajahmu. Kamu kebanyakan mainan. Ayo, aku bantu. Terima kasih. Kok bawa banyak barang sendirian sih? Sinran, kamu kenapa di sini? Sinran, cepat masuk. Rapat sebentar lagi mulai. Dan koper kamu. Terima kasih. Kamu nggak mungkin baca buku kuno kayak gini kan? Tentu saja. Sekarang anak adalah harapan kita. Juga merupakan sumber kebahagiaan hidup kita. Benar kan, Sunwo? Jijik banget, bulu kuduk merinding. Dari laporan tes, hasilnya normal. Tapi kondisi ibu hamil bisa berubah. Dokter tidak bilang apa-apa khusus kan? Dokter bilang harus perhatikan nutrisi dan jaga mood baik. Jadi kalian berdua, jangan bikin aku marah. Bandit banget sih, kasih ke aku. Aku nggak makan, kamu aja. Jialin, kalau mau makan apa-apa, bilang aja ke aku. Aku yang masakin, kalau nggak bisa masak, aku beliin. Bagus, Sunwo, mirip aku waktu muda. Tahu menyayangi istri. Sayang. Jangan terlalu lebay. Aneh, waktu hamil kakakmu, aku mual-mual terus. Kok kamu nggak ada reaksi sama sekali? Kata dokter, mual hamil itu berbeda-beda tiap orang. Aku cuma agak nggak enak badan pas bangun pagi. Tapi makan yang asam-asam langsung enak, apalagi ini, manjur banget. Tapi gini juga bagus sih, nggak malu-maluin di acara pernikahan. Aku pesan dari Hong Kong. Beneran? Sudah dihitung belum? Kita berdua jodoh yang ditakdirkan langit. Bu, lu depan aja, kapan nikahannya? Aku. Sibuk banget nih, harus booking jadwal dulu. Gini aja, tanggal 15 bulan depan daftar.
Resepsinya mungkin agak buru-buru. Tanggal 28 akhir bulan, kok telat banget sih. Kondisi Sunuo sudah pulih. Lebih cepat juga nggak apa-apa kan, Sunuo? Perasaan kalian, orang tua mengerti. Tapi perasaan orang tua juga harus diperhatikan. Nikahin anak perempuan gak gampang, aku sih gak percaya tahayul. Itu dulu, tapi ini menyangkut kebahagiaan anakku. Aku coba percaya saja, Master Gao ini sangat akurat. Waktu di Hong Kong aku sudah dengar reputasinya. Nggak apa-apa kok. Oh ya Bu, temanku punya perusahaan. Rencana pernikahan premium. Katanya apapun permintaan klien yang sulit bisa dipenuhi, keren banget. Beneran? Bu, aku juga mau. Pernikahan yang romantis bikin semua orang nangis. Udah deh, kebahagiaanmu sendiri. Ngapain harus bikin orang lain terharu? Kalau mau mereka terharu, biarkan mereka nonton pertunjukan sendiri. Tapi pernikahan bukan main-main. Begini, aku suruh sekretariku cari temanmu untuk menghubunginya. Biarkan dia mengatur semuanya dengan baik. Kamu, 3 bulan pertama kehamilan sangat penting. Jangan lari ke sana kemari, jangan urusi apapun. Jadilah pengantin yang cantik saja, ngerti, Bu? Ibu memang yang paling sayang aku. Laporan pasar yang kuminta kamu fotokopi. Kok ada beberapa halaman yang dobel? Piut rapat dengan atasan? Maaf, aku akan fotokopi ulang sekarang juga. Kalau ada lagi, kamu mau lihat aku dipermalukan? Enggak, maaf, lain kali nggak akan terjadi lagi. Sudahlah, hati-hati ya. Teman baru, wajar kalau belum terbiasa dan salah. Sunuo, kirim dokumen mendesak ini ke pusat desain. Tolong antar ya. Baik, kamu antar dulu. Ini nanti difotokopi ulang, jangan lupa diarsipkan. Oke, aku taruh di sini dulu. Nanti aku balik lagi untuk fotokopi, po. Maaf ya, aku minta maaf. Ngapain kamu bela dia? Orang ini terus-terusan tidak fokus. Pikirannya nggak encer, nggak tahu latar belakangnya apa. Untuk sementara hati-hati, jangan keterlaluan. Sunyo, HP. Sunuo pergi ke pusat desain ngirim dokumen. HP-nya nggak dibawa. Siapa sih yang keterlaluan gini? Aku bilang, Tuan Presiden, kenapa selalu suruh Sunuo kita ngerjain tugas kecil-kecil? Aku nggak tega lihatnya. Tugas kecil juga latihan, tahu? Nggak bakal bikin mati. Aku suruh kamu kesini buat ambil katalog, bukan buat pacaran. Kedepannya kamu harus perhatikan tingkah lakumu. Jangan sampai jadi bahan omongan dan memengaruhi Sunuo. Ini gaun pengantin dari perusahaan yang baru aku akuisisi. Lihat ada yang kamu suka? Kalau nggak suka, kita cari desainer lain untuk buat yang baru. Aku rasa desainnya biasa aja. Nggak beda jauh dengan toko kecil di luar. Aku nggak terlalu suka. Aku sedang menyusun ulang tim desainer perusahaan, mau rekrut yang baru. Beneran? Aku langsung ke perusahaan sekarang. Siapa tahu nemu desain yang cocok buat gaun pengantin. Terus jenguk Ding Jiawen kecil. Selalu bilang sibuk, nggak tahu sibuk apa. Jangan sekali-kali jenguk Ding Jiawen. Kenapa? Dia bahkan mau sembunyikan identitas dan mulai dari bawah. Kita harus dukung dia, jangan ganggu, oke? Sunuo juga jangan diganggu. Ding Jiawen juga tidak boleh mengganggu. Hanya perasaanku yang bisa terpengaruh. Kamu pilih kasih, apapun yang kakak katakan adalah perintah suci. Aku hamil besar tapi tidak dapat sedikit pun perlakuan istimewa. Sudah. Kebetulan bisa mencari inspirasi untuk gaun pengantin, oke? Tapi sebaiknya jangan mencarinya. Baik, melihat kamu biasanya sangat menyayangiku. Aku akan mendengarkanmu sekali ini. Siang ini kita makan bersama. Aku harus mengawasimu, kalau tidak kamu akan membeli makanan sampah seperti hamburger es krim. Iya, Bu. Rapat kali ini sampai di sini dulu, oke? Jika ada masalah, kita bisa diskusikan lagi. Zengran, tolong bantu aku mengantar dokumen ini ke gudang dulu, oke? Dan juga Xiao Li, desain kalian cukup bagus.
Tapi aku rasa masih ada beberapa detail yang bisa kita diskusikan lagi, oke? Nanti kalian datang ke kantorku. Kita analisis lagi, oke? Sinran, kamu bisa sendirian? Maaf ya. Sinran, nanti kita makan bersama ya. Baik, nanti ketemu. Shinron, kamu tidak apa? Kamu tidak apa? Tidak apa? Ada yang terluka? Aku tidak apa-apa. Jian, Itu. Sunuo adalah kolega dari kantor pusat. Aku pernah beberapa kali mengantar dokumen ke kantor pusat. Jadi pernah bertemu sekali, kan Sunuo? hanya bertemu beberapa kali. Kamu bagaimana? Ada yang terluka? Aku tidak apa-apa, hanya menjatuhkan barang. Lain kali pindahkan barang harus beritahu aku, tahu? Bagaimana jika terluka? Kamu datang untuk apa? Aku datang mengantar dokumen. Kalian sudah kenal? Dia bernama Yang Sinran. Dia kolega dari pusat desain kami. Satu tim denganku. Kalau begitu, hello. Xiu Halo. Kebetulan kita semua bertemu di sini. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Aku sudah janji dengan rekan kerja. Kalian lanjutkan saja, aku duluan ya. Baiklah. Bagaimana kalau kita berdua saja yang makan di kantin? Makanan di pusat desain jauh lebih enak daripada di kantor pusat. Aku tidak ikut saja. Setelah mengantar dokumen, masih ada urusan lain di kantor yang menunggu. Istirahat siang tidak ada, nanti aku temani kamu. Ayo. Aduh, ayolah. Siapa desainernya? Aku ingin bertemu. Boleh. Dia desainer baru. Aku akan panggilkan dia untukmu. Yang Sinran. Kemarilah sebentar. Sinran, ini putri angkat Presiden Lin, Nona Ding Jalin. Baru saja sedang memuji karyamu. Sudah tinggi hati sejak baru datang. Bahkan tidak tahu menyapa. Kamu harus mendisiplinkannya dengan baik. Sinran, kenapa masih diam saja? Nona, maaf, tadi aku sedang memikirkan hal lain jadi tidak fokus. Kakak baik kepada kami dan sering membantu. Apa aku bertanya padamu? Nona Ding, hari ini Sinran sedikit terluka. Mungkin kondisi tubuhnya tidak terlalu baik. Dia sedang bersiap ke rumah sakit. Bagaimana kalau masalah tentang karyanya? Kamu langsung bicara padaku saja. Nona Ding, aku duluan ya. Kita lanjut melihat karya lain saja. Tidak perlu. Yang Sinran, kamu berhenti. Kenapa kamu di sini? Apa kamu tidak tahu ini perusahaan keluargaku? Apa sebenarnya niatmu? Nona Ding. Tidak tahu ini perusahaan keluargamu. Aku masuk melalui proses wawancara normal. Aku tidak punya niat apa-apa, hanya ingin fokus mendesain.
Kamu bilang tidak punya niat, siapa yang percaya? Aku tanya, apa kamu pernah bertemu Sunuo? Aku mengerti. Jangan-jangan kamu berhayal, masih ingin berbaikan dengan Sunuo, makanya datang ke sini. Maaf, ini kantor, sekarang jam kerja. Untuk urusan pribadi saya juga tidak bisa berkomentar. Saya duluan ya. Aku kasih tahu. Ini perusahaan keluarga saya, aku bisa menahanmu kalau mau. Aku bisa memecatmu sekarang juga kalau mau. Aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk. Nonaku mau kamu pergi dalam sedetik. Baik. Meskipun ini perusahaan keluargamu, tapi terhadap seorang karyawan. Dipanggil seenaknya, diusir seenaknya. Sepertinya tidak mungkin, kan? Apa maksudmu? Perusahaan sebesar ini, kalau semua cara manajemennya semena-mena seperti kamu, sepertinya tidak akan bertahan sampai sekarang. Aku hanya karyawan kecil, tapi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, kamu harus punya alasan untuk memecatku. Sekarang kamu bahkan tidak punya surat pemecatan. Bagaimana mau mengusirku? Berdasarkan apa kamu bicara seperti itu padaku? Ini why layoff. Bagiku ini hanya tempat kerja. Aku tidak ingin membawa dendam pribadi ke sini. Maaf, minggirlah. Zinran. Jalan, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Aku menelponmu sepanjang pagi tapi tidak diangkat. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Tidak, aku ke sini mengantarkan sesuatu. Sekarang mau pulang, kamu ikut aku yuk. Mau kemana? Mantan kekasihmu masih di sini loh. Mau kemana? Zinran, tanganmu tidak apa-apa kan? Lepaskan. Kalian berdua sampai sekarang masih berantem. Sunil, kamu tega melakukan ini pada anak dalam kandunganku? Maaf. Jialan, ini kantor bukan rumah. Kalau ada masalah, bicara di rumah saja, oke? Aku tidak peduli, ini perusahaan keluargaku, aku bisa berbuat semauku. Hari ini aku datang ke sini dengan senang hati memilih gaun pengantin. Ternyata bertemu kalian berdua di sini mengulang kenangan lama. Sunil, kalau kamu tidak mau anak ini, katakan langsung. Jangan terus menikah bolak-balik, oh? Berhenti membuat keributan, bisa tidak? Kapan aku bilang tidak mau anak ini? Setiap hari kamu membuatku cemas. Kamu bisa bilang itu bukan menyiksaku? Bukankah kamu sudah putus dengannya? Kenapa masih bertemu di sini? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Akulah tunanganmu. Baiklah. Kalau kamu memang tidak peduli dengan anak ini, aku akan ke rumah sakit sekarang untuk menggugurkannya. Jialan. Sudah selesai? Sudah selesai. Bisakah kamu mendengarkanku sebentar? Apalagi yang mau kamu katakan? Jika aku datang ke sini untuk mencari Sinran, lalu kenapa aku muncul di depan kalian berdua? Setelah melihatmu bersama Sinran? Baik. Aku bisa percaya kamu tidak membohongiku, tapi aku tidak percaya. Yang Sinran sama sekali tidak punya niat. Agar pernikahan kita bisa berjalan lancar. Dan juga untuk anak dalam kandunganku. Dia yang Sinran harus keluar dari perusahaan. Konferensi pers ini sangat penting. Departemen SDM harus bekerja sama dengan baik. Departemen lain siapkan pekerjaan. Mengerti? Ibu, aku ada urusan penting. Kamu keluar dulu. Nona Bizar. Ada apa? Duduklah dulu. Kamu ini benar-benar merepotkan. Setiap hari emosi, bagaimana bisa menjaga kandungan? Ada seseorang yang tidak bisa kita pekerjakan. Harus segera dipecat, tidak boleh ditunda. Siapa? Seorang yang baru masuk di departemen desain. Namanya yang Sinran. Apa yang dia lakukan padamu? Orang kecil seperti ini tidak mungkin kamu kenal. Suruh saja departemen administrasi memecatnya. Mau memecat siapa saja bisa. Yang Sinran ini aku memang tahu. Dia sangat berbakat, talenta yang dibutuhkan perusahaan.
Perusahaan tidak bisa sembarangan memecat talenta berbakat. Dia memang cukup berbakat, tapi dia ini orangnya sama sekali tidak punya sopan santun. Ketemu orang tidak pernah menyapa, tidak tahu adab dan tidak berpendidikan. Dan aku dengar kehidupan pribadinya sangat bermasalah. Lihat, sifat putrimu yang manja muncul lagi. Hanya tahu melihat orang cocok atau tidak di matamu, sesuai keinginanmu atau tidak. Apa sih, Bu? Kali ini benar-benar bukan begitu. Lagi pula orang yang paham desain dan bisa menggambar banyak sekali. Nanti aku kenalkan banyak orang ke Ibu. Yang Shinran ini benar-benar tidak bisa dipakai. Sudah, aku sekarang sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk mendengar omong kosongmu ini. Lajapila. Karya yang Shinran juga ada di dalamnya. Perusahaan tidak bisa pada saat ini. Dan kamu? Cepat kembali ke sarang putrimu untuk istirahat. Dengar ya. Kamu sedang hamil, aku sangat memperhatikan perasaanmu. Jangan paksa aku bermusuhan denganmu. Aku mengerti. Sunwo, kamu benar-benar sibuk ya, baru pergi telepon terus-menerus. Barusan lupa bawa HP. Halo, selamat siang. Sunwo ada di kantor? Benar, aku baru saja kembali dari luar. Kalau kamu tidak nyaman bicara, kamu tidak perlu bicara. Dengarkan saja aku. Barusan jalan datang. Sepertinya emosinya tidak stabil. Aku pikir apakah kamu bisa minta izin sebentar untuk menemaninya mengobrol. Lagi pula dia sekarang sedang hamil. Aku khawatir terjadi sesuatu. Dia tidak mengatakan hal lain kan? Tidak mengatakan apa-apa, wajar kalau emosinya sedikit terganggu. Kamu orang terdekatnya. Kamu harus lebih memperhatikannya, memberikan penghiburan yang tulus. Kamu setuju tidak? Kamu mengerti maksudku kan? Baik, aku mengerti. Jialin, dokter sudah bilang kan, kamu tidak boleh minum yang dingin-dingin. Kamu ngapain sih? Kamu masih ingat mengurus aku ya? Aku tidak mau kamu urus. Dokter bilang tidak boleh minum, ya tidak boleh. Makan ini boleh tidak? Ini aku belikan khusus untukmu di perjalanan mencari kamu. Bukannya kamu masih marah sama aku? Terus ngapain masih mencari aku? Jangan-jangan takut aku benar-benar pergi ke rumah sakit? Jialan, apapun yang pernah terjadi antara kita berdua, tapi dalam masalah anak ini, kita harus bicara jelas. Bukankah aku sudah berjanji padamu? Aku, Sunwo, pasti akan bertanggung jawab atas anak ini. Dan aku juga ingin hidup tenang bersamamu di masa depan. Bisakah kau percaya padaku? Aku ingin percaya padamu, tapi... Bukankah sekarang ada orang yang muncul lagi? Benar. Ya, Shinran, dia muncul lagi. CAPI. Tapi sejak kecelakaan itu, aku tidak pernah menghubunginya lagi. Sehat. Aku juga tidak tahu kenapa dia datang ke perusahaan. Aku pikir, ini mungkin hanya kebetulan saja. Lajapila. Sejak kecelakaan itu, antara kami berdua sudah selesai. Jadi, kehadirannya tidak akan memengaruhi hidup kita berdua. Kenapa kau tidak bisa memberiku sedikit kepercayaan? Itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak tahan melihatmu bersamanya di depanku. Aku tidak bisa menerima ini, kau tahu? Kalau begitu, apa yang harus kulakukan agar kau tenang?
kau. Bisakah kau tidak pergi ke pusat desa? Entah itu kerja atau ketemu tidak sengaja. Aku tidak mau lagi melihatmu bersamanya. Aku takut suatu hari nanti aku tidak bisa menahan diri dan mengusirnya dari perusahaan. Jialan, mari kita kesampingkan dulu masalah bertemu Simran. Lalu, kau sebagai bagian dari perusahaan, kau juga harus melihat, Simran adalah karyawan yang sangat berbakat. Aku yakin dia tidak datang ke perusahaan karena kepentingan pribadi. Apalagi, aku pernah menyakitinya. Dia pasti menghindariku. Kenapa malah datang mencariku? Sekarang, satu-satunya alasan yang bisa kupikirkan adalah dia bekerja di perusahaan untuk mengejar mimpinya. Karena dia selalu ingin menjadi desainer fashion. Baiklah, kalau begitu dia boleh mengejar mimpinya, asal tidak mengganggu hidupku. Jika suatu hari dia melewati batas, jangan salahkan aku. Baik, aku berjanji padamu. Aku nggak akan ketemu dia lagi. Oak, asal lo nggak cari dia, aku bisa biarin dia tetap kerja di perusahaan. Sunyo, sebenarnya yang aku mau simpel banget. Aku cuma pengen lo ada di hati aku, beneran bareng aku. Aku janji bakal nurutin lo. Udah deh, udah. Aku percaya kok, masa ia nggak percaya? Ada satu permintaan terakhir, bisa lo penuhi? APA. Kapanpun lo pergi atau ngapain, kabarin aku ya. Kalau enggak, aku anggap lo setuju. Mau lagi? Gila lo. Aku belum dateng, lo udah minum segini banyak. Kalau lo nggak dateng, yang terakhir ini juga habis. Denger ya, hari ini bukan gaya lo. Bukan aku yang bilang, ini juga bukan gaya lo. Kenapa? Dulu lo minum paling takut ketahuan orang. Emang lo yang paling ngerti aku. Aku tuh kalau minum sama teman. Paling sebel kalau ada cewek nelpon mulu. Terus pas dateng cuma pamer cinta atau barang mahal. Kalau lo ngobrol sama cewek lain dikit, langsung cemburu buta. Game kayak gini. Sekali main udah cukup, kebanyakan gak asik kan? Aku bilang, lo akhir-akhir ini sibuk banget ya? Kerjaan barunya seru kayaknya. Nah ini dia. Lo kan tahu, kerjaan yang dikasih nyokap. Aku gak minat sama sekali. Tapi akhir-akhir ini ada semangat dikit. Atau bisa dibilang, lihat dunia dari sudut pandang lain. Jadi lebih jelas. Kok jadi sok puitis gini? Aku nggak ngerti nih beneran. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Tadi siang kan udah aku bilang. Lupa. Ayo minum. Lo lupa aku nggak lupa. Aku cari lo karena ini. Itu. Sepanjang siang nggak ketemu si dia. Aku nelpon Sinran sekarang cocok nggak ya? Sebenarnya, aku belum mengungkapkan perasaanku padanya. Hanya diam-diam memperhatikannya. Jangan-jangan dia menganggap ini sebagai pelecehan di tempat kerja atau semacamnya. Tapi setelah aku amati selama ini, pasti dia tidak punya pacar. Tapi di matanya, selalu terlihat sedikit kesedihan. Kamu pikir, orang seperti aku, yang dari luar terlihat sangat dangkal, tapi sebenarnya punya kedalaman. Apakah dia akan tertarik? Katakan sesuatu dong, aku sudah mengungkapkan isi hatiku lama sekali. Kamu ini ngapain sih? Di perjalanan ke sini, aku terus memikirkan ini. Aku angkat handphone lalu turunkan lagi. Aku sangat bingung. Kamu tahu? Bisa bantu aku memikirkan solusi? Kalau kamu ingin menelepon, ya telepon saja. Serius? Oke.
Sudahlah, setiap ingat dia aku jadi agak gugup. Entah kenapa. Mending kita minum saja. Pelayan, setengah lusin bir. Kamu ngapain sih? Aku sendirian di rumah, bosan sekali. Cepat pulang, temani aku main. Dasar kecil, sudah mau jadi ibu masih begitu. Istirahat yang cukup di rumah, tahu? Tidak ada waktu untuk main. Ini ngapain sih? Masih saja pose PAC. Ini semua gara-gara tunanganmu itu, coba katakan. Kita sedang minum, mana ada waktu untuk menemaninya main, kan? Lihat, dia datang lagi. Dengar, Cat, aku lega kalian berdua bersama. Tapi jangan bawa Sunwo kami ke tempat-tempat aneh. Kalau tidak, nanti aku laporkan ke mama. lihat adikku ini, selalu mengancam pakai mama. Tapi Sunwo, aku harus bicara soal ini. Kamu belum menikah dengannya. Tapi dia sudah mengawasimu 24 jam. Kalau sudah menikah nanti, dia bisa jadi lebih parah. Kamu tahu? Kamu harus bicara padanya. Paham? Ayo minum. Jiawen, tidak bisakah kamu lebih pelan-pelan? Minum segitu banyak. Aku tidak apa-apa. Sunwo, bagaimana kalau kita pindah tempat? Pindah kemana lagi? Aku bilang besok aku harus kerja. Aku benar-benar nggak ada waktu buat nemenin kamu. Nanti pulang. Minta tante buatkan teh madu biar mabuknya hilang. Aku gak mabuk kok. Lihat tuh aku masih sadar. Aku bilang kamu udah mabuk, jangan macam-macam. Ngomong-ngomong, aku harus cari Simran. Bukannya kamu bilang dia cedera hari ini? Aku mau jenguk dia. Jiawen, dengerin aku. Kamu benar-benar mabuk. Lihat jam berapa sekarang. Simran pasti udah tidur. Kamu pergi cuma ganggu dia. Dia belum tidur. Percaya deh aku kenal dia. Udah tidur beneran. Dengerin aku harus nembak dia. Hari ini kamu harus nemenin aku, sebagai teman terbaikku. Kan? Jiawen, beneran. Ini beneran penting. Dengerin aja aku. Simran udah tidur beneran. Belum, aku bilang. Kamu cari Simran sekarang. Simran udah tidur. Kamu gak temenan deh. Bener-bener gak temenan. Aduh, ayolah. Dengerin aku. Jian. Kamu pergi, Hey Tai, hey Tai. Simran, kamu nggak apa-apa? Hei Jiawen, gak apa-apa. Gak ada masalah. Katanya kamu cedera lengan hari ini. Aku mau kasih salep. gak usah, gak parah-parah amat. Lagi pula udah malam. Gimana caranya ke sini? Aku sekarang di bawah rumah kamu. Jangan bohong ya, aku gak bakal tertipu. Ngapain aku bohong? Kamu bisa lihat lewat jendela. Aku berdiri di bawah sini. Beneran? Oke, aku lihat dulu. Jangan bohong ya. Sunwo, beneran? Doi mau turun. Gimana nih? Aku deg-degan banget. Gimana dong Sunwo? Cepetan kasih semangat. Aku harus bilang apa nanti ya? Bicara dong. Tenang. Udah selesai. Sebentar lagi turun.
Jiawen, Keluar dari sana. Itu nggak nakutin kamu kan tadi? nggak. Syukurlah. Itu siapa Sunwo yang kamu lihat siang tadi? Teman kerjaku. Tadi kita minum-minum bareng. Terus minum-minum aku jadi ingat. Ingat luka di tanganmu. Jadi aku ajak dia datang buat jenguk kamu. Halo, Maaf ganggu kamu malam-malam gini. Dialogku. Kamu malu-malu apa sih, kan bukan kamu yang nembak? oh iya kan kamu mau kasih salep tanganku sakit nih. Kasih. Ini tadi aku beli. Katanya khasiatnya mantap banget. Kalau nggak mempan bilang ya, aku langsung beliin lagi. Ngapain aku cari kamu, kan kamu bukan yang jual obat. Masih bisa bercanda berarti nggak marah. Ngapain aku marah, kamu kan akhirnya jujur. Sebenarnya kalau kamu nggak sakit aku juga pengen jenguk. Soalnya aku suka. Iya, dari pertama ketemu. Aku suka sama kamu yang Sinran. Beneran. Jangan sampai kamu jadi beban ya, jangan juga jadi sedih. Aku minum dikit biar berani terus nembak kamu. Jangan sampai besok kamu hilang ya, oke? Jangan lebay, aku ngapain hilang? Aku susah-susah dapat hidup baru, kerjaan baru kan. Lagi pula kan kamu juga bilang harus berusaha gapai mimpi. Beneran dong. Yang penting kamu gak marah, aku khawatir banget tadi. Aku takut habis nembak kamu langsung ditampar. Terus kamu gak muncul lagi, aku beneran takut. Ngapain aku tampar kamu sih? Kita juga susah-susah jadi teman. Lagi pula kamu teman baik sekaligus mentorku. Beneran. Iya, Karena kita adalah teman baik. Bolehkah aku mengajukan satu permintaan? Hanya satu. Kamu lihat, aku punya banyak peran untukmu, kan? Dan kamu juga bersyukur padaku, jadi... Bisakah kamu memberiku pelukan? Atau... Bolehkah aku memelukmu? Begini, aku baru saja bilang padanya. Aku bilang, bro, aku mau ngejar yang Sinran. Dia nggak percaya, bilang nggak mungkin. Yang Sinran pasti nggak bakal mau sama kamu. Jadi, meskipun... Pelukan antar teman aja, boleh kan? Ribet banget. halo, pagi Jiawen. Pagi. Pelan-pelan. Pagi-pagi udah makan junk food gini. Kamu gak bisa hanya karena cantik. Lalu gak bertanggung jawab sama diri sendiri. Ini kan udah beli, mubazir kalau nggak dimakan. Lagi pula di depan cuma ada ini. Kamu, Lumayan enak sih. Tapi aku harus bertanggung jawab sama kulitmu. oke, terima kasih ya. Jiawen, Shinran, Peijai. Hai, pagi. Zenran, kok mata panda banget sih? Kurang tidur ya? Semalam lembur? Beneran? Nggak kok. Kalau ada, tidur lebih awal ya. Dadah, dadah. Semalam sebenarnya lembur. Biar hubungan antar rekan kerja lebih akrab. Lihat, mata panda aku juga parah kan? Jiawen, sebenarnya kemarin itu cuma pelukan antar rekan kerja. Nggak ada maksud lain, jangan salah paham. Kalau kamu mikir yang nggak, aku tarik kembali. Gimana caranya tarik kembali? Ada caranya. Apa caranya? Jiawen, sebenarnya aku rasa beberapa hal lebih baik disimpan di hati.
Kalau diucapkan, rasanya jadi aneh. Jadi menurutku, kita tetap rekan kerja dan partner yang baik. Setuju? Tapi, nggak merasa kita cocok ngobrol? Tetap jadi rekan kerja dan partner. Itu masih bisa jadi teman baik. Sebenarnya, Jiawen, aku sama sekali tidak punya harapan untuk masa depan. Aku hanya berharap semuanya mengalir apa adanya. Jadi gimana? Jadi kita tetap rekan kerja yang baik, kan? Hai. Bukannya sudah janji? Kamu buru-buru keluar pagi-pagi, aku sampai ngejar nggak ketinggalan. Nanti datang ke kantorku sebentar. Aku cuma karyawan kecil. Masuk ke kantor direkturmu, terlalu mencolok. Ada apa-apa nanti di rumah saja, nggak bisa? Memanggilmu pasti ada urusan penting. Cepat ke sini. Baiklah, aku ngerti. Duduklah. Keluar berolahraga sedikit. Tahu aturan lebih banyak. Yang dilatih bukan cuma tahu aturan. Kalau begitu coba jelaskan. Begini saja. Dulu perusahaan bagiku cuma angka di laporan. Apa investasi risiko atau laba balik? Di kepalaku cuma hal-hal abstrak seperti itu. Aku sama sekali nggak tahu cara melakukannya. Tapi sekarang aku sebagai karyawan biasa. Setelah masuk perusahaan, bagaimana perusahaan beroperasi? Ada pemahaman langsung. Apa yang paling penting bagi perusahaan? Yaitu kami para karyawan biasa. Jadi perusahaan mau IPO, harus bisa menggerakkan setiap karyawan. Ayahmu benar. Anaknya, kalau nggak dilakukan. Kalau dilakukan pasti yang terbaik. Ayahku juga bisa. Cuma, dia terlalu malas untuk melakukannya. Ibu tenang saja, aku pasti akan terus berusaha. Aku nggak sabar. Urusan IPO perusahaan sudah mulai berjalan. Aku harap kamu bisa kembali membantuku. Bukannya kita sudah janji sebelumnya? Aku harus di departemen desain selama setahun. Kan ada perubahan. Perusahaan IPO. Ini sangat penting bagi grup perusahaan, jadi saya harap kamu bisa memahami seluruh prosesnya, agar nanti bisa menggantikan posisi saya. Bukan. Menggantikan posisi apa? Kamu kan masih panjang umur, minimal masih bisa kerja 20 tahun lagi. Kerja 20 tahun lagi? Mau bikin saya capek mati? Sudahlah, tidak usah bertele-tele. Saya kasih waktu 3 hari, kamu siapkan dulu. Langsung kerja di sini. Enggak, 3 hari mana cukup? Urusan pengunduran diri kan banyak, pasti nggak cukup. Serepot itu? Baiklah, saya kasih 7 hari. Oke deh. Ini untukmu. Atau kamu berikan ke rekan di divisi desain. Pameran ini timnya dari Paris Fashion Week. Kalian harus banyak belajar dari mereka. Oke, terima kasih hadiahnya Ratu Ibu. Saya duluan ya. Maaf, tadi saya ke gudang merapikan beberapa barang. Urusan cetak ini biar saya saja, jangan-jangan. Masa ibu repot-repot sendiri? Santai saja ibu istirahat. Cetakan kecil ini saya bisa handle, lihat baju ibu saja kotor. Nggak apa-apa, ibu istirahat saja. Xiao Yang, cari apa? Saya bantu. Urusan cari barang masa ibu yang repot? Bukan, barang-barang ini kan saya yang rapikan. Saya tahu letaknya, ini waktu rapat di Hong Kong kemarin. Kemeja pesanan khusus untuk semua peserta. Badan saya tidak cocok. Lai had ibu tinggi dan ganteng, pasti pa, ini. Jangan, orang berharga baik ini. Simpan saja untuk diri sendiri, terima kasih niat baiknya. Baju bagus juga tergantung siapa yang pakai. Kita kan keluarga, jangan sungkan, ambil saja.
Benar-benar nggak usah, ambil saja ambil. Kalau budget terima kasih. Kebetulan sore ini, saya ke percetakan. Pas nggak bisa pakai yang terlalu. Ke percetakan masa ibu yang repot? Nggak apa-apa, saya kan memang mau keluar, sekalian saya bantu lihat. Masa sih? Urusan percetakan kan selalu saya tangani sendiri. Santai saja, kami dengar ibu baru operasi. Kesehatan ibu yang utama, istirahat saja. Kalau begitu maaf merepotkan, nggak apa-apa. Saya ke toilet dulu. Ke toilet masa ibu yang repot? Ini, lebih baik ibu yang pergi sendiri. Baiklah, kami semua mengerti. Sebelumnya mungkin ada yang kurang perhatian. Mohon dimaklumi. Kami akan melanjutkan pekerjaan. Silakan Anda beristirahat. Terima kasih. Aku sudah menerimanya. Jadi aku menelepon untuk memujimu. Setelah mengamati selama beberapa waktu ini, secara umum kamu cukup baik. Tapi kedepannya, kamu harus lebih aktif mengirimiku pesan. Atau menelepon. Jangan terlalu khawatir dengan biaya pulsa. Hello? Kamu dengar? Tahu. Oh, maksudnya apa? Apa kamu mendengar apa yang baru saja kukatakan? Lihatlah pasangan lain, 10 telepon sehari. Ratusan SMS pun tidak masalah. Bandingkan dengan kita. Setiap kali aku yang selalu meneleponmu. Kamu tidak pernah bertanya sedang apa atau di mana aku. Kalau begitu, kamu sedang di mana dan sedang apa? Nah, baru benar. Jelas peduli, tapi pura-pura malu untuk mengungkapkannya. Aku sedang olahraga. Hati-hati ya, jaga perutmu. Pulang cepat hari ini, temani aku memilih gaun pengantin. Setiap kali aku pergi sendiri, hari ini kamu juga harus bertanggung jawab. Kamu yang menikah, bukan aku. Aku tahu, aku tahu. Nanti aku jemput sepulang kerja. Baik, Dara. Sunuo, Jawan, kenapa kamu datang? ratu rumah tangga kami memanggilku. Kamu sibuk? Andai saja bisa sibuk. Kenapa wajahmu juga muram? Kalau tidak sibuk, mari kita ngobrol di suatu tempat. Banyak waktu, ayo pergi. Ayo. Kirim SMS ke siapa? Aku menganggapnya sebagai Dewi. Tapi dia menganggapku sebagai orang biasa. Secara logika, setelah mengungkapkan perasaan, seharusnya ada harapan baru. Tapi aku malah terjebak. Bagaimana ini harus diselesaikan? Ada APA? Apa yang terjadi lagi dengan Dewi hatimu? Perempuan itu misterius seperti jarum di dasar laut. Hati Dewi lebih dalam dari laut. Yang paling penting adalah sang ratu di rumah kami. Memaksa aku kembali bekerja Senin depan. Kamu bilang tanpa Sinran. Buat apa aku bekerja? Ibu juga benar-benar. Kenapa sekarang memaksa aku pulang gantikan dia? Lagi pula di rumah tidak ada yang bersaing denganku. Sinran mungkin sudah punya orang yang disukai. Lalu kamu mau bagaimana? Kamu harus bisa lebih legowo. Tidak mungkin karir dan cinta bisa sempurna. Siapa bilang? Aku harus dapatkan keduanya. Ingin kekuasaan juga ingin kecantikan. Jika dipaksa memilih, aku lebih memilih cinta. Karena tanpa cinta, pegang bisnis sebesar apapun percuma. Pokoknya aku harus dalam waktu singkat uji perasaan Sinran padaku. Hidup atau mati harus ada kepastian, kan? Dengar omonganmu sepertimu sudah punya rencana. Kalau ada rencana, kenapa cuaca dingin begini? Ajak kamu ke atap gedung? Kurang menghirup PM25 atau mau main drama idol? Kalau untuk wanita materialis, mudah saja. Tapi untuk gadis tetangga yang sulit ini, aku hanya bisa konsultasi padamu. Pria tetangga tampan dan bersemangat. Bisakah kamu memelukku? Atau, bisakah aku memelukmu? Boleh tidak?
pria tetangga. Berikan saranmu, boleh? Aku sangat suka Shinran. Kamu benar-benar ingin dengar? Ingin. Sebenarnya waktu sekolah, aku kenal seorang gadis. Cukup mirip dengan yang Shinran. Benarkah? Cepat ceritakan, seperti apa dia? Dia terlihat lembut di luar, tidak sulit didekati. Tapi sebenarnya standarnya pada orang cukup tinggi. Dan untuk perasaan, dia tipe yang lambat panas. Juga bukan tipe materialistis. Jika ingin benar-benar masuk ke hatinya, harus punya kesamaan minat. Kalian berdua harus punya hobi yang sama. Tepat. Sangat tepat. Benar-benar mirip Shinran. Dia memang seperti itu, tidak dingin juga tidak panas. Sulit untuk masuk ke dalam hatinya. Kecuali pelukan itu. Tapi itu juga ditarik kembali. Tapi justru itu yang bagus. Gadis seperti itu lebih asli. Dia bersamamu bukan karena ada tujuan. Jadi dia hanya akan mendekatimu kalau memang suka. Menurutku kamu harus melakukan sesuatu yang bisa menyentuh hatinya. Lebih spesifik dong. Tadi waktu jalan-jalan di mall, langsung suka sama warna yang lucu banget ini. Terus kupikir cocok buatmu, jadi kubeli. Makasih, pas banget. Lihat deh kamunya berantakan. Lagian sekarang kamu kan sudah jadi desainer di perusahaan besar. Harusnya ada gaya profesional sedikit dong. Nah, sekarang lebih baik kan? Aduh, bilang warna ini lucu banget. Mana profesionalnya sih? Kayak anak SMP aja. Lihat deh, pagi-pagi enggak datang, malah jalan-jalan ke supermarket. Kamu sadar aku nggak ada. Enggak juga, soalnya. Waktu Kak Liv nanya baru sadar. Bikin aku senang-senang doang. Kalau nanti aku nggak kerja di sini lagi, entah ada yang bakal kangen nggak ya? Jangan bercanda deh. Gimana? Warnanya lumayan bagus kan? Kalau kayak anak SMP gini lebih efisien kan? Iya dong, makasih. Sama-sama. Kamu punya partner yang bisa diandalkan kayak gini, langka banget loh. Aku aja iri. Iya, kalau nggak ada aku yang jadi pelengkap. Bisa kelihatan kamu yang lebih bisa diandalkan nggak sih? Iya juga sih. Lebih spesifik sebenarnya simpel aja. Cewek kan suka hadiah. Tapi beli apa ya? Tas atau HP? Dia pasti nggak mau. Shinran kerjaannya apa sih? Desainer? Terus menurutmu desainer butuh apa? Komputer? Ini juga pasti nggak mau. Nggak nyambung. Yang bisa dipegang. Pulpen. Kasih ini dia mau? Tanya kamu emang benar. Sebenarnya cewek juga nggak ada apa-apanya. Cukup lakukan apa yang dia sukai saja. Dan kamu ingin mendekatinya. Kamu bisa mencoba mendekati keluarganya. Aku mengerti, mainkan kartu keluarga ya. Bukankah itu kakak malam itu? Iya, dia kakakku. Cantik juga, seorang wanita yang anggun. Kamu bilang wanita anggun, bikin kakakku terdengar tua. Kakakku adalah yang paling berkelas di antara kami bertiga. Jadi, namanya Xinlei. Xinlei. Sesuai dengan namanya. Sangat elegan. Kamu tahu tidak, kakakku belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi dia bekerja di spa. Sebagai terapis tubuh, sifatnya sangat baik. Jadi pelanggan sangat menyukainya. Itu malam itu, kami lewat spa itu. Iya,
Halo, hai. Halo, selamat datang di Mai. Pak, ini adalah spa khusus wanita. Apakah Anda salah tempat? Ah, pria tidak bisa perawatan kecantikan? Tapi di sini tidak ada layanan perawatan untuk pria. Bukan, Spa Maisa. Bagaimana bisa tidak ada layanan perawatan untuk pria? Anda harus mengikuti tren internasional. Pak, ada yang bisa kami bantu? Begini, saya baru kembali dari luar negeri. Jadi kulit saya belum terlalu beradaptasi. Ingin melakukan perawatan harian. Hanya saja harus disiapkan khusus untuk Anda. Harganya jangan khawatir. Saya langsung buat kartu VIP 2 tahun. Tapi saya punya syarat. Silakan, kami pasti akan siapkan untuk Anda. Layanan yang paling tinggi, berkualitas, dan lengkap. Dengar-dengar di sini ada terapis tubuh yang Sinlei, ya? Anda datang karena reputasinya ya? Anda sangat jeli, Sinlei kami yang terbaik. Saya panggil kerja, tangga sedang ceria. Panggil Sinlei, baik. Hai, suruh Sinlei ke depan. Bos, Anda cari saya? Ayah, Sinlei. Sekarang reputasimu sudah terkenal. Pak ini khusus datang untukmu. Kamu,